الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis 46. Wa an Sulaiman ibn Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sulaiman bin Surad mengatakan, waktu itu aku sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabban. Tiba-tiba ada dua orang yang saling mencaci, saling memaki, berantem mulut. Sahabat bukan ini. Dua orang yang sedang saling mencaci ini sahabat bukan? Sahabat berjalan di muka bumi sebagaimana manusia. Ada marah, ada kesal, ada masalah, dan ada syahwat. Maka ada sahabat yang saling mencaci. Antum jangan membayangkan para sahabat yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga adalah manusia-manusia seperti malaikat. Tidak. Mereka manusia biasa, bukan malaikat. Maka ya tadi, bahkan sahabat yang berzina ada tak? Ada sahabat yang berzina? Ada. Ada sahabat yang berkhianat kepada Nabi, membocorkan rahasia Nabi, mau menyerang Mekah? Ada. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi ada. Yang tidak ada pada diri sahabat apa? Tiga hal tidak ada pada diri sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang melakukan tiga hal ini. Apa yang pertama? Syirik. Tidak ada satupun sahabat berbuat syirik. Gak ada satupun sahabat yang percaya dengan jimat, dukun, kuburan keramat, wafat, dan seterusnya. Gak ada. Yang takut dengan angka 13 misalnya, yang takut dengan keyakinan tidak ada. Itu yang tidak ada pada diri sahabat syirik. Sedangkan kita luar biasa, sholat rajin, jarang putus berjamaah, bahkan tahajud hampir tiap malam, tapi dengan angka 13 takut, amat keris percaya, hobinya mengunjungi kuburan keramat. Padahal sholat rajin. Ini satu yang tidak ada pada diri sahabat. Yang pertama syirik. Yang kedua, yang tidak ada pada diri sahabat, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Yang kedua, bid'ah. Tidak ada satupun sahabat yang kena syubhat, melakukan bid'ah, kemudian didakwahkan bid'ah itu dibela. Gak ada. Seluruh sahabat selamat dari bid'ah. Tidak seperti kita. Sholatnya bid'ah, wudunya bid'ah, solawatnya bid'ah, dan seterusnya. Puasanya bid'ah.
Salah satunya puasa nisfu Sya'ban, ini bid'ah. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sunnah. Mengkhususkan puasa di nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, bid'ah. Itu yang terjadi pada diri kaum muslimin hari ini. Sahabat selamat. Satu lagi yang terakhir yang tidak ada pada diri sahabat apa? Tidak melaksanakan kewajiban. Ini gak ada. Gak ada satupun sahabat yang tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak zakat, tidak haji, tidak ada. Oleh karena itu kisah tentang Sa'labah, itu masih ingat ya, kisah Sa'labah itu sahih atau dhaif? Dhaif. Ada dua kisah tentang sahabat, satu Sa'labah, satu Alqamah, dua-duanya dhaif. Tidak ada sahabat yang tidak mau membayar zakat. Tidak ada sahabat yang durhaka kepada ibunya dalam kisah Alqamah itu. Kisahnya dhaif. Warajulani yastabbani, ini ada dua orang sahabat yang saling mencaci, saling menyalahkan, saling memaki, berantem mulut. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu. Salah satunya memerah wajahnya saking marahnya, merah padam. Dan wa intafaqat awdajuhu, menggelembung urat lehernya. Audaj harus putus ketika menyembelih. Itu menggelembung saking marahnya dan saking ngototnya. Entah masalah apa, tidak disebutkan di sini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat ini Rasul bersabda, Inni la a'lamu kalimatan, sungguh aku tahu ada satu kalimat, ada satu kalimat yang dimaksud kalimat ini jumlah. Antum yang belajar bahasa Arab tentu tahu apa bedanya kalimat dengan jumlah. Kalimat ini kan bahasa Arab, cuman masuk dalam bahasa Indonesia beda. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia kumpulan kata-kata yang mengandung arti. Kalimat, ya. Saya pergi ke pasar, itu kalimat, ya. Kalau saya doang kan bukan kalimat, pergi doang kan bukan kalimat. Bahasa Arab kalimat gitu. Kalau kumpulan kata-kata yang mengandung arti dalam bahasa Arab disebut jumlah. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, gitu kan. Nah, yang dimaksud oleh Nabi di sini kalimat adalah jumlah. Karena bukan satu kata. Allah, enggak. Tapi berupa kalimat, berupa kata-kata. Lau qalaha, kalau dia mengucapkan kalimat tersebut, la dhahaba anhu ma yajid, niscaya akan hilang apa yang ada pada dirinya. Maksudnya marah. Niscaya akan hilang marahnya kalau dia mengucapkan kalimat itu. Dan sekali lagi kalimat yang dimaksud di sini mengandung arti, karena kebaikan itu ada artinya. Ketika tidak ada artinya, walaupun kalimat itu bagus, maka tidak ada kebaikan. Apa misalnya? Allah itu kalimat atau kata yang luar biasa, tapi mencari pahala dengan menyebut Allah berulang-ulang. Allah
Karena tidak ada pujiannya di situ. Allah harus dipuji. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru dapat pahala. Adapun cuma Allah, 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 tidak dapat. Karena tidak ada pujiannya. Cuma satu kata. Dalam bahasa Arabnya cuma satu kalimat. Ya. Nah, di samping Rasul dan para sahabat belum pernah berzikir dengan lafaz Allah, 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 Allah. Ini bukan zikirnya Rasul dan para sahabat. Zikirnya tarekat-tarekat sufiyah menyimpang. Dan sekali lagi, zikir itu harus ada pujiannya. Memuji Allah, apa subhanallah, apa Allahu Akbar, apa la ilaha illallah, dan seterusnya. Tidak boleh hanya Allah saja. Mereka salah faham dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah, Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi. Hari kiamat tidak akan terjadi ketika di muka bumi masih ada yang menyebut lafaz Allah, Allah. Mereka salah faham dengan sabda Nabi. Dikiranya ada zikir Allah, Allah, Allah. Padahal yang dimaksud oleh Nabi adalah pembicaraan. Pembicaraan, misalnya begini. Ya sudah, kita serahkan saja kepada Allah. Itu nggak ada. Menjelang kiamat tiba nggak ada orang bilang begitu. Pokoknya Allah itu nggak disebut. Ya biarin aja, biar dapat balasan dari Allah. Nggak ada ucapan itu, nggak ada. Pokoknya Allah itu nggak ada yang menyebut. Itu yang dimaksud. Bukan dari hadis tersebut lalu disimpulkan adanya zikir Allah, Allah, Allah. Dan tidak ada satupun riwayat Rasul atau para sahabat atau tabi'in, atba'ut tabi'in yang berzikir Allah, Allah, Allah. Ya. Apa kalimat yang dimaksud? Yang jika kalimat itu diucapkan, maka si fulan yang marah luar biasa itu akan hilang marahnya. Kalimat tersebut adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim, yang terkutuk, yang terlaknat. Kalimat ini wajib kita imani sebagai kalimat yang bisa menghilangkan marah. Nggak mungkin kita ragu, apalagi menyalahkan sabda Nabi SAW. Walaupun tidak terbukti di kita. Antum marah misalnya, marah, ya. Barang berharga antum yang baru saja dibeli puluhan juta dipecahkan oleh pembantu misalnya, marah sekali, marah. Lalu antum teringat hadis ini, lalu antum membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, diulang-ulang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok marah antum tidak hilang, maka antum berani menyalahkan sabda Nabi atau menyalahkan diri sendiri. Nah, insya Allah kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Kita nggak berani menyalahkan Nabi SAW. Nggak mungkin Nabi salah. Nabi salah, Allah salah. Beliau kan cuma utusan, cuma penyampai. Ini dari Allah ini yang mengatakan kalau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim marahnya akan hilang. Yang mengatakan seperti itu adalah Allah Rabbul Alamin. Nabi cuma menyampaikan. Tiba-tiba kita nggak percaya, kufur.
ya. Maka jika Allah berfirman, jika Nabi bersabda, lalu itu tidak terbukti di kita, salahkan diri kita. Karena kita banyak dosa, karena kita yang merasa bahwa anak tolong ditemani ya, biar tidak berisik. Ibu mungkin bapak biar tidak mengganggu taklim kita. Sebagaimana Nabi SAW, beliau tidak bergeming ketika beliau mengatakan minum madu nggak sembuh, minum madu lagi nggak sembuh, minum madu lagi tidak sembuh, 3 kali berturut-turut. Apa kemudian Nabi meragukan firman Allah bahwa madu itu obat, terutama penyakit yang ada di perut? Tidak. Dengan mantapnya, dengan bangganya, dengan izzahnya Nabi mengatakan, sadaqallahu wa kadzaba. Allah tidak mungkin salah, yang salah pasti perutmu. Nah, ini contoh dari Nabi SAW. Tidak ragu sedikit pun terhadap apa yang datang dari Allah. Nah, termasuk ini. Maka sekali lagi, jika antum marah lalu antum mengucapkan na'udzubillah minasyaitonir rajim, kok enggak hilang marahnya, salahkan diri antum. Kalau marahnya hilang, alhamdulillah, alhamdulillah, atau berkurang gitu. Kalau tidak hilang, sekali lagi ya. Seperti inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Ada orang sholat, rajin sholat, tapi tetap melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Entah minum khamr, entah pacaran, entah bermain musik, entah korupsi. Kita mau salahkan ayat ini? Bahwa ternyata sholat tidak bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar? Bisa kufur gitu ya. Jangan salahkan ayat itu, tapi salahkan diri kita. Barangkali sholat kita belum benar, tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, atau mungkin kita sholat penuh dengan riya. Banyak faktor gitu. Dan kita boleh berharap, sebagaimana Nabi berharap ketika beliau dilapori bahwa ada seorang yang akhlaknya buruk, suka bohong, berkhianat, tipu-tipu. Nabi nanya, apakah dia sholat? Dijawab, dia sholat ya Rasul. Oh, Nabi langsung berharap, la'alla sholatahu tanhahu anhu. Mudah-mudahan sholatnya nanti akan bisa menghentikan dia dari perbuatan buruk itu. Berarti Nabi masih punya harapan terhadap orang yang masih sholat. Ya. Oleh karena itu ada pemimpin zalim, pemimpin kejam, pemimpin korup, pemimpin luar biasa diktatornya. Boleh kita perangi? Boleh kita lawan? Apa kata Nabi? La ma sallau. Tidak boleh selagi pemimpin itu masih sholat. Maka walaupun korup, walaupun diktator, walaupun bengis kejam, tapi kok masih sholat, Nabi punya harapan. Nabi punya harapan, masa kita nggak punya? Ya, maka jangan putus asa ketika kita punya pemimpin, ketika kita punya teman buruk perangainya, buruk akhlaknya, tapi masih sholat. Insya Allah sholatnya akan bisa menghentikan perbuatan kejinya ya. Dan hadis-hadis seperti ini banyak.
Artinya kita harus berpegang kepada dalil daripada kenyataan yang kita lihat, yang kita alami. Faqalu lahu, lalu para sahabat menyampaikan ucapan Nabi itu kepada si fulan tadi yang sedang marah-marah tadi. Apa? Ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah engkau kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Menyampaikan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa fawaid. Yang pertama, al-hadithu mustamadun min qawlihi ta'ala wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'in billah. Hadis di atas merupakan tafsir, merupakan pemahaman Nabi terhadap ayat di akhir surat Al-A'raf, ya. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun, apabila kalian digoda oleh setan dengan satu godaan, marah misalnya, fasta'iz billah, maka bersegeralah mohon perlindungan kepada Allah. Fasta'iz billah. Siapa yang paling tahu tentang ayat? Nabi. Maka seluruh ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, hamiyah Nabi, ada 4, ya. Seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi adalah tafsir dari Al-Quran. Jadi tidak ada yang bertentangan. Maka salah satu ucapan yang sangat buruk adalah hadis ini bertentangan dengan ayat ini. Hadis ini walaupun sahih tapi bertentangan dengan ayat ini. Sabda Nabi ini bertentangan dengan ayat ini. Ini ucapan buruk sekali, sangat buruk sekali. Ingat 4 kaidah. 4 kaidah. 1, apa? Tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat lain. 2, tidak mungkin ada hadis sahih sabda Nabi bertentangan dengan sabda Nabi yang lain. 3, tidak mungkin ada ayat Al-Quran bertentangan dengan sabda Nabi. Yang terakhir, tidak mungkin ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan kan ciptaan Allah. Tidak mungkin ciptaan Allah bertentangan dengan firman Allah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah, iya, pasti banyak perselisihan. Kalau dari Allah, nggak ada perselisihan. Ya. Oleh karena itu, ketika ada seorang ulama mendapati seolah ayat ini bertentangan dengan ayat ini, hadis ini bertentangan dengan hadis ini, seolah ayat ini bertentangan dengan hadis ini, maka para ulama tawakuf, diam. Berarti nggak bisa bahas. Kalau bisa bahas dan pembahasan itu benar, pasti tidak bertentangan. Ambil contoh misalnya hadis badal haji, membadalkan haji orang tuanya, katanya bertentangan dengan surat An-Najm ayat 38, 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang telah dia lakukan sendiri. Kan yang haji anaknya, kenapa yang dapat pahala ayahnya? Bertentangan katanya. Padahal tidak, sangat tidak bertentangan, justru saling mendukung, ya. Karena anak adalah hasil usaha orang tua.
Tidak mungkin ada anak kalau tidak ada orang tua. Ya. Oleh karena itu Aisyah pernah ditanya, seperti apa akhlak Rasulullah itu? Akhlak Rasulullah itu seperti apa? Jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran itu. Jadi senyumnya Nabi, makannya Nabi, minumnya Nabi, sholatnya Nabi, jihadnya Nabi, semuanya dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Tengah malam dari Al-Quran itu. Ya. Saya pilihkan beberapa saja ya, mengingat waktu. As-sahabatu bashar. Para sahabat itu adalah manusia biasa. Yusdaru anhum ma ya'tari 'ammatal khalqi minal ghadab. Para sahabat akan mengalami apa yang dialami oleh umumnya manusia. Seperti tadi, marah, ya, syahwat, lapar, haus, dan seterusnya. Illa annahum tamayyazu bi sur'atil istijabah. Hanya bedanya para sahabat setelah berbuat salah cepat sekali memperbaiki diri. Maka tadi ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang berkhianat tadi, ada sahabat yang melakukan dosa tidak pernah terulang. Nggak pernah. Berzina 2 kali nggak ada. Berkhianat pada Nabi 2 kali kan? Sekali cukup. Bertobat selama-lamanya. Tidak seperti kita, mengulang lagi, taubat lagi, mengulang lagi, taubat lagi, mengulang lagi. Itulah kita. Sahabat, walaupun mereka berbuat maksiat, cukup sekali. Bisur'atil istijabah, cepat kembali kepada Allah, bertaubat. Kemudian hikmatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila Allah. Rasulullah ini bijaksana. Dalam berdakwah ini sangat bijaksana. Salah satu kebijakan beliau apa yang kita baca di hadis tadi, ya, menyampaikan lewat orang lain. Ini salah satu akhlak dalam dakwah, ya. Tidak seperti sebagian kita memberikan nasihat sambil menjelekkan si fulan, memberikan nasihat sambil merendahkan si fulan, ya. Nabi tidak suka. Dulu sebelum ada cambuk itu, kalau ada yang berzina dipukul, dilempar dengan sendal, disakiti. Waktu itu ada yang berzina, ya. Beberapa sahabat memukul, melempar dengan sendal, sepatu dan lain-lain, sambil mencaci maki, sambil keluar cacian, emosi. Kalau kata kita mungkin kurang ajar, sialan. Nabi tidak membolehkan. Jangan memasukkan setan ke dalam hukum Allah. Ini kan hukum Allah. Jangan sampai kemasukan setan. Cacian, makian seperti ini setan. Tidak boleh dimasukkan ke dalam hukum Allah. Ya. Ini rahimnya beliau, ya, akhlak beliau. Kemudian
istihbabun nushi lil akharin wa illam yatlubuhu, disukai memberikan nasihat kepada orang lain walaupun dia tidak minta. Kan ada kata apa, orang bilang kata orang bijak ya, jangan menasihati orang yang tidak minta dinasihati. Nah, ini menyalahi ucapan orang bijak tadi, menyalahi manhaj Rasul dan para sahabat. Walaupun tidak minta, kalau perlu dinasihati, nasihati. Ya, kita menasihati anak kita, adik kita, murid kita, masa nunggu diminta? Ya, tentu tidak nunggu diminta. Nah, kalau kita diminta oleh teman kita, oleh siapapun menasihati, wajib, ya. Tapi bukan berarti bahwa menasihati itu nunggu diminta. Tidak nunggu diminta. Keliru kalau nunggu diminta. Ini tentang marah ya. Sebagaimana pelajaran kemarin bahwa marah itu harus dijauhi. Artinya kalau ada sesuatu yang besar kemungkinan bisa menyebabkan kita marah, jauhi ya. Kalau saya ketemu dia sulit, saya tidak marah karena orangnya begini-begini, nah, jangan ketemu. Emang wajib ketemu dia? Emang dosa kalau nggak ketemu dia? Nah, jangan ketemu. Sebagaimana Rasulullah terhadap siapa kemarin? Wahsy. Beliau menghindar untuk ketemu Wahsy. Padahal beliau Nabi Allah Rasulullah tetap menjaga diri ya. Dan apapun ya. Kalau ketemu dia sulit untuk tidak maksiat. Kalau ketemu dia sulit untuk taat kepada Allah, nah, jangan ketemu. Pokoknya hal-hal yang bisa menyebabkan marah, menyebabkan maksiat, hindari. Yang terakhir, jawazu naqlin nashiyati liman lam yasma'ha liyantafi'a lima fiha. Bolehnya menukil, bolehnya menyampaikan nasihat kepada orang lain, boleh ya. Yang tidak boleh menyampaikan berita aib kepada orang lain, tidak boleh ya. Nasihat boleh, yang tidak boleh menyampaikan aib. Saya tahu si fulan ini minum khamar, antum nggak perlu tahu. Saya tahu si fulan ini berzina, antum nggak perlu tahu. Begitu pula antum tahu si fulan ini banyak maksiat, saya nggak perlu tahu. Saling menutup aib masing-masing ya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah aib kita tertutup masing-masing. Coba kalau saya tahu aib antum, antum tahu aib saya, tentu nggak nikmat, nggak nyaman kita ketemu. Alhamdulillah saya tidak tahu aib antum, antum tidak tahu aib saya, jadi enak, nyaman. Maka kalau ada aib, tutup dan ini pahala besar, ini keutamaan besar. Ada orang yang aibnya ditutup oleh Allah. Nabi menggambarkan, lihat dosa-dosamu ya. Nabi menggambarkan dengan menggerakkan badannya, menirukan nanti Allah akan menutupi tulisan itu dari seluruh manusia, seolah-olah ditutup oleh Allah. Jangan sampai yang lain ikut baca aib itu, padahal banyak sekali. Siapa dia?
yang aibnya ditutup oleh Allah, aibnya luar biasa, dosanya luar biasa, tapi nggak ada yang tahu, dan diampuni oleh Allah. Ini nikmat yang sangat besar. Siapa dia? Dia adalah orang yang pandai menutup aib orang lain. Jangankan temannya, tetangganya, istrinya aja nggak tahu. Istrinya, anaknya nggak dia kasih tahu. Ya, jangankan orang lain, suaminya aja nggak tahu. Ini kuat, ya, orang kuat. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.